Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, ibadah puasa kita, ibadah kita semuanya mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi. Thumma ila jami'i wa minal mu'minin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa amin musallin wa muflisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila ya syamashari kayu wahid asim kayu karim hasim kayu Sepasi susuri batal. Ini salat. Bismillahirrahmanirrahim. Afurah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu at-tasi' was-salasun. Hadis yang ke-39. Saya itu bahagia. Saya senang karena hari ini kita sampai hadis 40. Besok kita bisa mengkhatamkan hadis Arba'in Nawawi. Salah satu kebahagiaan seorang santri itu adalah ketika bisa mengkhatamkan satu kitab. Jadi kita udah bisa cerita. Saya sudah pernah ngaji Arba'in Nawawi. Pernah ngaji itu ada dua. Pernah ngaji tapi tak khatam. Kalau makna sebenarnya pernah ngaji itu ngaji sampai khatam, dari awal sampai akhir dia khatam, itu baru ngaji. Kalau pernah ngaji itu artinya kan cuman ikut aja, misalnya cuma setengah, misalnya cuma di awal sampai selesai. Maka bagian dari kesempurnaan seorang bisa dikatakan santri itu adalah ketika dia pernah ngaji kitab dan khatam. Itu baru bisa dikategorikan santri. Karena salah satu fungsi pesantren atau salah satu bisa dikatakan pesantren itu adalah bukan hanya ada masjid, bukan hanya ada asrama, ada santri, bukan hanya ada kiai, tapi di pesantren tersebut harus ada pengajian kitab kuningnya. Maka di Ma'rifatul Ilmi mau tidak mau atau siap tidak siap memang harus ada pengajian kitab kuning. Yang mudah-mudahan ini bisa istiqomah, setiap tahun kita nanti bisa melaksanakan pengajian kitab pasaran seperti ini dan mudah-mudahan semuanya bisa khatam. Informasinya pengajian kitab yang malam hari yang bersama Gus Baha itu insya Allah juga bisa dikhatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza. Jawaz itu dalam artian kata membolehkan, memaafkan. Innallaha tajawaza, sesungguhnya Allah memaafkan li, kata Rasul, umatku. Li itu bukan kepada Rasul saja. Rasul itu adalah pribadi yang tidak hanya atau seseorang yang tidak pernah hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Coba kita lihat pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasul ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dialog di antara Allah dan Rasulullah yang kita bawa dalam sholat kita sehari-hari. Apa itu? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apakah Rasul sombong dengan pujian Allah? Itu tidak. Malah Rasul tetap ingat kepada umatnya. Kan Rasul berkata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasul menyambung doa Allah itu dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Artinya Rasul tidak menginginkan keselamatan itu hanya untuk dirinya. Tidak hanya menginginkan rahmat itu hanya untuk dirinya, tapi Rasul juga mendoakan untuk orang-orang yang tergolong dalam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika akan meninggal pun Rasul tetap ingat kepada umatnya. Artinya luar biasa. Ada seseorang yang diturunkan menjadi nabi, menjadi Rasul, dan dia tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam hidup maupun akan meninggalnya, bahkan sampai meninggalnya pun, bahkan nanti di hari kiamat pun tetap memberikan syafaat kepada umatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza, membolehkan, memaafkan, li, bagi umatku, an ummati, memaafkan umatku, li, karena aku. Jadi umat Nabi Muhammad itu bisa dimaafkan lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-khata' wan nisyan, kesalahan, wan nisyan, dan kelupaan, kealpaan, kelalaian, banyak, lupa, lalai, alpa, itu maknanya nisyan. Wa mastukrihu, dan segala sesuatu yang dipaksakan alaihi, atas umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Baihaqi, dan imam-imam lainnya. Jadi gini, ada ayat yang bunyinya begini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Saya potong sampai kuntum khairu ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Maka disebut umat yang terbaik itu salah satunya adalah lantaran kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu lebih diutamakan. Coba bandingkan dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nabi yang lain itu umurnya panjang. Nabi yang lain itu melakukan ibadah itu panjang. Nah, umat Nabi Muhammad ya seperti Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek. Jadi misalnya kalau mau protes, kalau misalnya ini soal kali-kalian, kalau ini adalah
ibadah itu adalah soal banyak-banyakan, maka umat Nabi Muhammad tidak akan pernah mendapatkan ibadah yang banyak. Karena kenapa? Gimana mau ibadah yang banyak kalau umurnya pendek? Maka dikatakan oleh umat-umat sebelumnya bahwa nanti akan ada umat yang lebih baik daripada kalian. Kenapa begitu? Umur mereka pendek, tapi ibadah mereka meskipun pendek itu lebih banyak daripada ibadah yang kalian kerjakan. Coba sholat sunnah sebelum subuh, apa nilainya bagi umat Nabi Muhammad? Seakan-akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun kita jarang melaksanakannya. Ini kritikan bagi saya sendiri juga. Maksud saya mencoba untuk mengajak diri saya sendiri dan adik-adik santri, para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh banyak tahu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kebaikan daripada agama ini banyak. Tapi banyak juga yang tidak melaksanakannya. Kan tahu nih puasa Senin Kemis itu baik, tapi kan kenapa banyak juga yang nggak ngerjakan? Tahu tuh sholat duha itu adalah salah satu orang yang mendawamkan atau rutin melaksanakan sholat duha, maka nanti ketika di surga akan masuk surga melalui pintu duha. Tapi nggak banyak yang mau melaksanakan sholat duha. Kenapa? Kita ini hafal hadisnya, hafal suratnya, hafal ayatnya, tapi tidak mau mengamalkannya. Ini luar biasa. Padahal yang diinginkan itu kita tuh boleh begini loh. Kita itu cukup pegang satu hadis dan diamalkan, itu lebih baik daripada hafal 1000 hadis tapi tidak diamalkan. Maka siapa sih yang lebih baik? Lebih baik mana sih, orang yang banyak hafal hadis atau banyak hafal Al-Quran, atau orang yang sedikit hafal hadis, sedikit hafal Al-Quran tapi dia mengamalkan daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu? Ya kalau ditanya yang lebih baik siapa, tetap aja yang lebih baik adalah orang yang hafal dan mengamalkan. Tapi kalau pilihannya begitu kan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kan tetap dipilih orang yang mampu mengamalkan. Coba kemarin kan yang terbaik itu, yang paling utama itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Yang kedua yang mengajarkan Al-Quran. Tapi ada yang lebih baik lagi. Siapa? Orang yang belajar, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu adalah termasuk umat yang terbaik. Nah, bisa dikatakan umat terbaik ini banyak, lantarannya banyak. Maka dikarenakan umat Nabi Muhammad ini usianya pendek, dikarenakan umat Nabi Muhammad ini tidak berumur sepanjang umat-umat terdahulu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun usia mereka tidak panjang, tapi ibadah mereka dinilai banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang yang berbahagia karena kita termasuk orang yang termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa, kesalahan serta kealfaan mereka. Jadi kalau dulu umat lain dulu ketika melampaui batas langsung dikirim musibah, rata, habis sudah. Apa contohnya? Kaum Nabi Lut, gara-gara cinta sejenis, berhubungan sama-sama satu jenis, oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Umat Nabi Musa, waktu ada Firaun juga ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Umat Nabi Nuh juga ditenggelamkan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak dibinasakan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Berarti Allah masih memberikan jawas tadi, rasa maaf kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama mereka mau
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis kemarin kan juga sudah kita bahas kan, bahwa ketika seseorang dari umat Nabi Muhammad ini, apa kata Rasul, kalau seorang berniat untuk melakukan kebaikan, itu sudah dilakukan seakan-akan dia sudah melaksanakannya. Kalau berniat dan melaksanakan, maka akan Allah beri ganjaran sebanyak 10 kali lipat, 700 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dan ketika seseorang di antara umat Nabi Muhammad ingin melaksanakan perbuatan mungkar, maka kalau tidak jadi, malah Allah akan mengganti itu menjadi kebaikan. Kalau jadi melakukan keburukan, maka Allah cuman menghukuminya sebagai satu keburukan yang dia lakukan. Luar biasa. Maka apa sih yang kurang daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada diturunkannya Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah tidak menghukum seseorang kecuali seseorang itu betul-betul menyengaja melakukan perbuatan itu. Jadi gini, kalau seseorang tuh alfa ini kan artinya kan lalai ya. Khoto itu artinya lalai. Nisyan itu artinya lupa. Khoto itu kan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan ini kan dua. Ada kesalahan yang betul-betul murni dari hati dan seperti kemarin diniatkan betul. Tapi ada kesalahan yang sumbernya bukan terniat tapi tidak sengaja dilaksanakan, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menghukum seseorang itu dia berlaku kejahatan kalau kejahatan itu tidak murni dilakukan dari hati sanubarinya, Mbak. Ya mungkin dia melakukan ini karena sesuatu itu masih dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak otomatis kita bersalah, maka yang tahu persis hati kita itu kan Allah. Maka kita itu kan ndak bisa juga menghukumi seseorang melakukan perbuatan tercela ini, apakah dia melakukan perbuatan yang tercela itu atas dasar sesuatu kesengajaan dia, atau mungkin ada faktor lain dia melakukan sifat tercela ini. Apa mungkin dia dipaksa, apa mungkin dia terpaksa melakukan itu, misalnya perbuatan maling atau perbuatan apa yang mungkin membuat dia terpaksa melakukannya, misalnya perempuan menjual dirinya, boleh jadi itu tidak diinginkan olehnya melaksanakan itu, tapi keadaanlah yang membuat dia melakukan hal tersebut. Tapi kita tetap harus berpegang bahwa mencari rezeki tetap harus dari jalan yang halal. Jadi itu hadis ini bercerita tentang salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang barangkali tidak diutamakan lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Meskipun umat nabi sebelumnya itu berumur panjang, tapi umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah itu lebih baik, lebih utama, dan pahalanya lebih banyak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, kalau di zaman Nabi Musa, kalau ada orang misalnya ya pakaiannya ini kena najis, maka yang dipotong itu pakaiannya. Ini pernah saya ceritakan. Jadi kalau zaman Nabi Musa, kalau ada orang yang kena najis ini lengan tangannya ini dipotong, lengan tangan baju ini dipotong. Nah kalau kita kan, kalau misalnya baju kita kena najis kan cukup dihilangkan dengan membersihkannya, mensucikannya. Tidak kemudian motong celana, motong baju, motong kain.
Kemudian apa lagi? Ketika seseorang misalnya lupa, misalnya tadi sahur jam 3, tiba-tiba dia ngantuk berat kemudian tertidur dan bangunlah dia di pukul 9, maka dia tetap bisa melaksanakan sholat subuh, namanya dikodok, mengkodok sholat yang dia tinggalkan, tapi dengan alasan bahwa dia melakukan tersebut dengan kealpaan atau lupa atau sesuatu yang memang membuat dia ya tidak bisa melaksanakan sholat subuh di tepat waktunya. Sama ketika hari ini misalnya kita tidak bisa berpuasa, maka tetap bisa melaksanakan puasa di hari yang lain. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita termasuk umat Nabi Muhammad yang harus bersyukur bisa dilahirkan, bisa menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al hadisu at-tasi wassalasun. Ini tadi hadis yang 39 ya. Sekarang kita masuk ke hadis 40. Udah mau khatam. Al-hadisu arbaun. Al-hadisu al-arbaun. Hadis yang keempat 40. An Ibnu Umar. Berarti ini anaknya Umar bin Khattab. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegangan atau memegang bimangkibai, di pundaknya, di kedua pundak. Jadi Rasul memegang kedua pundaknya Ibnu Umar. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini juga teladan ya, teladan kalau kita terhadap anak. Jadi Ibnu Umar ini kayak saudaranya, karena Umar itu adalah mertuanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mertuanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ibnu Umar ini siapa? Ibnu Umar ini adalah saudara iparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang dua pundaknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini. Nah, karena Ibnu Umar waktu itu masih remaja atau masih kecil, maka wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang begitu. Nah, ini juga menjadi teladan bagi kita kalau terhadap anak kecil atau saudara kita itu kalau ingin menasihatinya boleh memegang begitu ya, seperti seorang ayah memegang pundak anaknya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan gharibun, orang asing. Au abiru sabilin, atau seorang pengembara. Apa sih pengembara itu? Musafir ya. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Orang asing itu ini kan rumah kita misalnya. Berarti kalau kita pergi ke Jakarta berarti kan kita sebagai orang pendatang kan. Nah, pendatang itu berarti orang asing. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu adalah pendatang, orang yang asing, orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang mengembara, musafir, atau orang yang sedang berperjalanan jauh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Jadi Ibnu Umar kemudian berkata, iza amsaita, jika kamu iza amsaita, jika kamu sampai di sore hari, maksudnya itu. Jika kamu berada di waktu sore hari, falatang tazir as-sabah, jangan menunggu waktu pagi. Wa iza asbahta, dan jika kamu sampai di waktu pagi, falatang tazir al-masa, jangan menunggu waktu sore.
Wa huz min sihatika limarodika. Gunakanlah kesehatanmu untuk mempersiapkan sakitmu. Ada juga yang mengatakan bahwa gunakanlah sehat sebelum datang sakit. Nah, di sini Rasul mengatakan bahwa min sehatika limarodika. Gunakanlah waktu sehatmu itu untuk mempersiapkan. Artinya kan kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Maka kita gunakanlah kesehatan kita ini untuk kalau nanti sakit. Ya, kalau disiapkan kan kita siap gitu kan. Oh, nanti kalau saya sakit, maka ini saya ada biaya untuk berobat. Dipersiapkan. Persiapkan itu artinya nggak kaget dengan sakit. Awal mensihati kalimarodika. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakit. Wa min hayatika limautika, dan gunakanlah hidupmu untuk mempersiapkan kematianmu. Atau gunakanlah hidupmu sebelum mati. Bagaimana menggunakannya? Artinya mati itu kan kita persiapkan. Apa persiapan kita menuju kematian? Yaitu ibadah dan amal soleh kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu kan ada ibadah yang langsung kita tujukan kepada Allah. Maksud saya adalah ibadah mahdo. Ada ibadah yang meliputi kegiatan kita di dalam bermuamalah dan bersosial. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Para pemirsa, Bapak Ibu, adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih cerita hadis ini? Hadis ini bercerita tentang nggak boleh menunda-nunda. Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore. Anak petang kelau aja aku basuh piring. Nanti sore aja saya nyuci baju. Akhirnya kita tunda-tunda terus. Apakah nanti sore kita tahu bahwa kita tidak punya kesibukan? Apakah nanti sore kita tahu bahwa kita bisa melakukan itu? Nggak mungkin kita tahu. Kalau tiba-tiba ada kabar minta maaf, ada kabar yang nggak mengenakkan hati, ada kabar yang kemudian kabar duka, kan semuanya udah kelabakan dan kita sementara masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Maka jangan menunda-nunda. Kalau bisa dilakukan di pagi ini, jangan ditunda siang nanti atau sampai sore nanti. Kalau kita bisa melakukan di sore hari ini, jangan menundanya besok pagi. Saya sering itu menasihati istri saya juga, saya katakan. Kalau nyuci baju jangan nunda-nunda besok. Kalau nyuci piring jangan nunda-nunda besok pagi. Habis makan cuci piring. Saya bahkan dididik di keluarga, bahkan dulu waktu di Malang juga dididik oleh, saya punya kenalan di Malang sudah saya anggap saudara sendiri. Dan ada termasuk di antara keluarganya juga sudah saya anggap sebagai keluarga saya juga ketika di Malang. Waktu itu kami diajarkan betul. Habis makan cuci piring sendiri. Dia mengajarkan betul tanggung jawab itu dari hal yang terkecil, yaitu bisa membersihkan sesuatu yang kita sendiri. Masa makanan kita sendiri nggak bisa kita bersihkan? Jangan sampai bisa makan nggak bisa membersihkan. Itu jemu amo basuh kita pacak makan dek pacak bepenyap. Nyala, mas. Artinya kalau kita bisa makan bisa juga dong bersih-bersih. Jangan sampai pintar makan tidak pintar bersih-bersihnya. Semuanya ini harus siap kita itu. Apalagi santri itu harus bisa semuanya. Apalagi santri putra, santri putri tambah nian. Semuanya harus masak, harus bisa santri itu. Iya, apa kemudian kita akan dimasakkan oleh istri kita terus nanti? Kalau istri sakit, siapa yang masak? Kita. Kalau istri sakit, siapa yang cuci piring? Siapa yang cuci baju? Ya kita sebagai suami. Maka enggak ada ceritanya, aku ndek pacar, aku enggak bisa. Enggak ada. Semuanya harus bisa. Maka di pesantren kan dilatih semuanya. Semuanya dilakukan dengan mandiri. Cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Makanannya sekarang udah enak, makan sudah ada yang masakkan, tinggal makan. Masa nyucinya juga enggak mau.
Nah, kita tidak boleh menunda-nunda, artinya kita bergegas. Karena bergegas itu lebih baik. Yang tidak boleh itu kan terburu-buru. Tapi kalau bergegas atau istilahnya itu tidak menunda-nunda, itu malah dianjurkan. Waktu itu tidak akan pernah berulang. Kebanyakan orang itu ketika sudah selesai baru akan menyesal. Saya menyesal ketika sudah lulus dari pesantren Tebu Ireng. Karena kenapa? Ilmu saya sangat sedikit yang bisa saya bawa pulang ke rumah. Sehingga saya seakan-akan ingin mengulang lagi masa-masa saya menjadi santri, dan saya betul-betul mengaji dan betul-betul tidak menuruti keinginan saya yang malas-malas itu, dan pasti saya akan lebih banyak lagi pengetahuan. Dan sekarang baru kerasa menyesalnya. Dan kita harus mempersiapkan. Kita nggak tahu sakit kita kapan, mati kita kapan. Maka sebelum datang waktu itu kita harus persiapkan diri kita. Gunakan betul sehat-sehat ini untuk melaksanakan ibadah, untuk bekerja, dan gunakan kehidupan kita ini untuk memberikan banyak manfaat. Karena sudah mati itu sudah tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya beda kalau kita seperti Gus Dur gitu. Matinya saja masih memberi manfaat. Ya sejak ada makam Gus Dur kan di Tebu Ireng itu kayak ada pasar begitu. Itu sebab ada Gus Dur. Sebelum ada Gus Dur, waktu saya mondok dulu belum ada pasar itu Mas ya. Sekarang aja ada. Di Wali Songo, di makam-makam wali 9 itu kan ada pasar. Karena kenapa? Meskipun beliau sudah meninggal, beliau masih bisa menghidupkan perekonomian rakyat. Artinya hidupnya aja memberi manfaat, bahkan meskipun sudah tidak hidup atau sudah meninggal dunia, masih memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Luar biasa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf atas salah, khilaf dan janggal. Pada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.